Deva tersenyum ringan. Hal semacam ini pasti tiga keluarga besar itu tidak akan mengatakannya agar tidak memancing lebih banyak orang yang bersaing dengan mereka. Sekarang Deva tahu kenapa tiba-tiba begitu banyak master yang muncul di kota Honura. Pasti mereka adalah pasukan yang dikumpulkan oleh tiga keluarga besar. Perlu diketahui, seorang seniman bela diri yang sudah mencapai tingkat master akan mengalami kesulitan dalam melangkah maju, kecuali kalau mendapat dukungan dari bisnis keluarga sendiri, karena akan menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa obat spiritual, bahan obat, dan latihan tambahan. Kalau tidak, akan sangat sulit menerobos ke tahap berikutnya. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri yang tidak punya pilihan lain. Mereka hanya bisa mendapatkan uang dengan melindungi keluarga lain. Semakin tinggi kekuatannya, maka semakin banyak uang yang akan mereka peroleh. Dan beberapa keluarga pebisnis juga akan menghabiskan uang untuk menyewa beberapa ahli untuk melindungi keselamatan keluarga maupun bisnis mereka. Ini yang membentuk hubungan kerjasama dan masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sekarang, semua master-master ini datang ke kota Hanura. Sepertinya tiga keluarga besar ini pasti memberikan jumlah yang sangat menarik. Dan saat Deva sedang makan, tiba-tiba ada keributan. Mereka berdua mendongak dan menemukan seorang gadis dalam balutan congsam dengan kacamata hitam besar yang menutupi sebagian dari wajahnya, hanya memperlihatkan dagu runcing dan bibir ceri kecilnya yang terbuka. Di belakang gadis itu ada 4 orang pengawal yang mengenakan setelan jas. Raut wajah mereka tampak serius. Saat melewati pintu, mereka melihat sekelilingnya, seolah sedang menghadapi musuh besar. Astaga, bukankah itu artis ternama Ivy? Mata Vincent seketika melebar dan air liurnya tampak akan mengalir keluar. Deva menatap gadis itu, dan ekspresinya seketika seperti kesurupan. Gadis itu memang memiliki proporsi yang terlalu bagus. Terutama cengsam yang dia kenakan, menunjukkan pinggangnya yang kecil dengan jelas dan sepasang kakinya yang seputih salju di atas sepatu hak tinggi, seolah dia baru keluar dari lukisan. Hanya saja namanya kurang mendukung. Pelayan, carikan ruangan VIP. Seorang pengawal di belakang gadis itu berkata pada pelayan, "Maaf, saat ini ruangan VIP sudah penuh. Hanya tersisa meja di ruangan umum." Pelayan itu berkata dengan tidak berdaya, "Cari caranya." Raut wajah pengawal itu berubah menjadi dingin, dan dia memelototi pelayan itu. Pelayan itu kaget dan berkata dengan terbata-bata, Benar-benar sudah penuh." "Baiklah, kalau begitu di ruangan utama saja." Gadis itu berkata lalu mencari tempat duduk dan duduk. "Nona besar, Tuan besar sudah berpesan agar Anda tidak diam. Aku akan kembali setelah makan." Gadis itu tampak tidak sabar dan pengawalnya tidak berani berbicara lagi. Segera makanan gadis itu disajikan, dan terlepas dari mata panas orang-orang di sekitarnya, gadis itu melahap makanannya dengan cepat. Tampak jelas kalau dia menyukai makanan di sini. 4 pengawal di belakangnya mengepung gadis itu, dan semuanya memasukkan tangan mereka ke dalam saku. Tampaknya ada senjata yang tersembunyi di dalam. Sepertinya kekuatan dari keluarga Gading tidak kecil. Deva bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa pengawal ini menyembunyikan senjata dalam saku mereka. Perlu diingat kalau itu adalah barang terlarang di negara ini. Kau boleh berlatih bela diri sesuka hati. Tidak akan ada orang yang mempedulikanmu. Tetapi kalau kau menggunakan senjata api, maka alam akan berubah. Dan perlu diketahui saat ini untuk mendapatkan pistol jauh lebih sulit daripada pergi ke langit. Namun senjata api seperti pistol masih bisa digunakan untuk melawan ahli bela diri biasa. Tetapi kalau menghadapi ahli bela diri tingkat master,
pistol itu tidak ada gunanya. Apalagi kalau bertemu dengan Deva. Pistol itu tidak berbeda dengan besi tua. Kepala keluarga Gading, Lawrence Gading, dulu pernah menjadi bos perusahaan hiburan terkenal. Dia memiliki banyak artis dan selebriti, dan uangnya sudah terlalu banyak untuk dihitung. Tetapi kemudian ada beberapa artisnya yang diselidiki karena melanggar hukum dan membuat perusahaan terlibat dan mengejar popularitas batu honjo selama beberapa tahun terakhir. Lawrence juga pulang ke kampung halamannya untuk membuka sebuah tambang. Hanya saja putrinya sampai sekarang masih menjadi seorang artis dan dia sangat terkenal. Vincent menjelaskan, Deva memperhatikan Ivy saat dia sedang makan, tetapi Ivy bagaikan berada dalam dunianya sendiri. Dia hanya memperhatikan makanannya sendiri dan tidak mempedulikan tatapan orang lain. Hatinya, sepertinya dia sudah terbiasa menjadi sorotan setiap harinya. Tuan Deva, kalau kau menyukai wanita ini, aku akan mencari cara untuk menghubungi manajernya. Zaman sekarang, asalkan mau membayar, artis terkenal seperti ini juga tidak ada bedanya dengan wanita pendamping. Vincent melihat Deva yang terus memperhatikan Ivy berbisik padanya. Diam, makan. Deva memelototi Vincent. Segera setelah Ivy selesai makan, dia berjalan keluar dari restoran bersama dengan pengawalnya. Deva dan Vincent juga baru selesai makan dan berjalan keluar juga. Melihat Ivy memasuki sebuah Bentley, dan setelah 4 pengawalnya melihat sekeliling, mereka juga bergegas masuk ke dalam mobil. Deva dan Vincent juga naik ke mobil dan melanjutkan mobilnya. Vincent mengemudi dan mengikuti Bentley itu dari belakang. Ini membuat Deva bingung dan bertanya pada Vincent, "Apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau mengikuti mereka?" "Tuan Deva, kau salah paham. Aku tidak mengikuti mereka. Hotel yang aku pesan tepat di depan." Vincent bergegas menjelaskan. Deva yang mendengarnya bersandar di kursi dan memejamkan matanya sedikit untuk mengisi ulang energinya. Tiba-tiba ada suara keras dan membuat mobil mereka berhenti dengan cepat, dan Deva segera membuka matanya. "Apa yang terjadi?" Tiba-tiba Deva bertanya. "Tuan Deva, cepat lihat." Vincent ketakutan hingga raut wajahnya berubah dan menunjuk ke depan. Deva melihat ke depan dan menemukan mobil Bentley yang dinaiki oleh Ivy ditabrak oleh mobil hitam tanpa plat hingga ke pinggir jalan. Lalu beberapa orang turun dari mobil hitam itu dengan parang. Di dalam Bentley, Ivy dan beberapa pengawalnya masih pusing karena tabrakan yang kuat. Saat seseorang melihat ada yang membawa parang, salah satu pengawal itu menendang pintu mobil dengan kuat dan mengeluarkan pistol. Tetapi tepat saat dia mengangkat pistol, cahaya putih menyala dan tangan pengawal itu terpotong dan teriakan melengking keluar dari mulut pengawal itu. Pada saat berteriak, parang itu tiba-tiba menusuk perut pengawal itu dan suara teriakannya menghilang dalam sekejap. Beberapa orang yang membawa parang ini bergerak dengan cepat. Meskipun pengawal Ivy memiliki senjata, tetapi dalam pertempuran jarak dekat seperti ini, pistol itu tidak ada gunanya sama sekali. Dalam waktu beberapa detik, keempat pengawal Ivy meninggal dengan tragis dan Ivy juga ditarik keluar dari mobil. "Siapa kalian? Lepaskan aku!" Ivy berjuang keras, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Seorang pria mengeluarkan handuk putih dan menutup mulut serta hidung Ivy, dan dalam sekejap Ivy kehilangan kesadarannya. Beberapa orang itu memasukkan Ivy ke dalam mobil, dan tepat saat mereka hendak menyalakan mobil, Deva turun dari mobil. "Di siang bolong begini masih merampok, apa kalian tidak punya aturan?" Beberapa orang itu tertegun sejenak, dan saat melihat Deva dan Vincent hanya berdua, mereka tiba-tiba menunjukkan tatapan tajam. Salah satu dari mereka menunjuk Deva dengan parang dan berkata, "Ini bukan urusanmu, enyahlah dari sini." "Ini adalah waktu yang tepat untuk sok pahlawan, kenapa bukan urusanku?"
Deva mencibir dan melangkah maju. Beberapa orang yang melihat ini mencoba menebas Deva dengan parang mereka. Dan tampaknya mereka adalah pembunuh yang kejam. Deva tidak terburu-buru. Dia menyambut mereka dan Vincent yang melihatnya seketika panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa bela diri sedikit pun. Tetapi dia melihat pistol yang tergeletak di lantai. Walau dia tidak bisa bela diri, tetapi dia tahu cara menggunakan pistol. Vincent bergegas dan meraih pistol. Tapi saat dia mengangkat pistol dan hendak menembak beberapa orang itu, dia menemukan sudah tidak ada satu orang pun di sana. Mereka semua sudah tersungkur di tanah, dan di leher mereka terlihat bekas sayatan yang dipenuhi darah. Deva membuka pintu mobil dan menggendong Ivy keluar. Dia menggendong Ivy kembali ke mobil, dan Deva menatap Vincent yang masih termenung dan berkata, "Kau tidak mau menyetir?" "Oh." Vincent buru-buru memasukkan pistol ke sakunya, lalu masuk ke dalam mobil. "Buang pistolnya. Kalau ada orang yang ingin membunuhmu, pistol di tanganmu itu tidak akan bisa menyelamatkanmu, malah akan membuatmu lebih cepat mati." Deva melihat Vincent memasukkan pistol ke sakunya, jadi dia segera berkata pada Vincent. Vincent hanya bisa membuang pistol itu ke lantai dan mengemudi kembali ke hotel. Deva membawa Ivy ke dalam kamar dan meletakkannya di atas tempat tidur. Vincent mau tidak mau melirik Ivy yang terbaring di tempat tidur beberapa kali. Pahanya yang sedikit terbuka itu sangat menggoda. "Tuan Deva, bermainlah dulu, aku akan keluar." Vincent tahu Deva ada di sini, pasti dia tidak akan mendapatkan bagian. "Bermain apa?" Deva tercengang dan melihat Vincent. Kau menyelamatkannya, bukankah karena ingin?" Vincent menunjuk Ivy dan berkata dengan terbata-bata. Deva seketika mengerti. Vincent mengira dia menyelamatkan Ivy karena ingin menidurinya. "Apa yang ada di dalam otakmu selama seharian ini? Cepat, carikan air dingin." Deva menatap Vincent dan kehabisan kata-kata. Segera Vincent membawakan sebotol air dingin, dan Deva langsung menuangkannya ke dalam mulut Ivy. Sebotol air dingin itu membuat Ivy perlahan-lahan membuka matanya. Tiba-tiba Ivy berteriak dan duduk dalam sekejap. Dia melihat lingkungan sekitarnya adalah kamar hotel dan menatap Deva serta Vincent dengan wajah pucat. "Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan terhadapku? Aku beritahu, walau aku harus mati, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Kalau ayahku tahu, dia pasti akan membunuh kalian." Ivy menatap Deva dan Vincent dengan marah. "Nona Ivy, kau salah paham. Vincent ingin menjelaskan. "Aku salah paham apa? Kalian menculikku dan membawaku ke hotel. Bukankah kalian ingin melakukan hal-hal kotor? Walau aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian menodaiku." Ivy mencengkram kerah bajunya dengan erat dan berteriak pada Vincent. Saat ini Vincent terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Tadi dia juga mengira Deva menyelamatkan Ivy dan membawanya ke hotel untuk memainkannya. Tidak bisa berkata-kata lagi bukan? Aku sudah tahu sejak awal, pria brengsek seperti kalian mana mungkin tidak menginginkan tubuhku." Ivy menggertakkan giginya. "Apa kau sudah selesai bicara?" Deva mengernyitkan keningnya dan bertanya pada Ivy. "Apa maksudmu?" Ivy menatap Deva. "Kalau sudah selesai bicara, kau sudah boleh pergi." Deva menunjuk ke arah pintu dan berkata dengan datar. Ivy tercengang dan menatap Deva dengan heran. Kau benar-benar akan melepasku?" "Pintu terbuka, tidak ada orang yang menghalangimu," kata Deva. Ivy menatap Deva lalu menatap Vincent dan perlahan-lahan berjalan turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Melihat Deva dan Vincent tidak bergerak, Ivy segera keluar dari pintu. Melihat Ivy berlari lebih cepat daripada seekor kelinci, Deva tersenyum ringan dan berkata pada Vincent, "Ayo, istirahat lebih cepat. Besok kita akan naik gunung untuk melihat-lihat."
Vincent mengangguk dan kembali ke kamarnya untuk istirahat. Dan pada saat ini, di tempat kejadian kecelakaan mobil tadi, ada belasan orang yang mengepung lokasi kecelakaan dan seorang pria paruh baya memandangi Bentley yang hancur dengan wajah muram. Pria ini adalah Lawrence, ayahnya Ivy. Saat dia membawa orang kemari, Ivy sudah menghilang. Tuan besar, Nona besar menghilang dan 4 pengawalnya sudah mati. Tidak satu peluru pun ditembakkan. Pengurus rumah berjalan menghampiri Lawrence dan melaporkan dengan suara rendah. Apa identitas beberapa orang itu sudah ditemukan? Lawrence menunjuk beberapa mayat yang lehernya dipotong oleh Deva. Tidak, hanya saja orang-orang ini pasti adalah orang yang menghentikan mobil Nona besar dan mereka juga yang membunuh pengawal Nona besar. Parang yang ditinggalkan di lokasi kejadian cocok dengan luka di tubuh para pengawal. Pengurus rumah menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, orang yang membawa putriku pergi berbeda dengan mereka. Lawrence menyipitkan matanya dan ada tatapan membunuh di dalam matanya. Seharusnya begitu dan kelompok ini sangat kuat. Setidaknya mereka sudah mencapai taraf master. Luka di leher beberapa orang ini sama, dan kedalaman serta kepanjangannya juga tidak berbeda jauh. Bisa dibilang dilakukan oleh satu orang, dan dia membunuh beberapa orang ini dalam waktu singkat. Kepala pengurus rumah itu menganalisis. Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole menunggu di belakang. Orang-orang ini akan serius denganku. Lawrence menggertakkan giginya hingga gemeretak. Tuan besar, apakah Anda mencurigai keluarga Sentosa maupun keluarga Wisesa? Tanya pengurus rumah. Selain mereka berdua, di kota Honora ini, siapa yang berani menyerang putriku? Segera utus seseorang untuk mencari informasi. Aku percaya mereka menangkap putriku dan akan segera membahas persyaratan denganku. Lawrence dipenuhi dengan aura pembunuh dan matanya sangat dingin. Tuan besar, Nona besar ada di rumah, dia sudah pulang. Saat ini seorang bawahan dari keluarga Gading bergegas menghampiri. Apa? Lawrence menjadi senang dan bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia melihat Ivy duduk di ruang tamu, dikelilingi banyak orang yang bertanya-tanya. Putriku, kau tidak apa-apa? Lawrence menatap Ivy dan bertanya dengan tidak percaya. Tidak apa-apa. Ivy menggelengkan kepalanya. Bagaimana kau bisa pulang? Apa ada orang yang merampokmu? Lawrence tampak bingung saat ini dan bertanya pada Ivy. Memang ada orang yang merampokku, dan setelah membunuh para pengawal mereka membiusku. Dan pada saat aku terbangun, aku menyadari aku sudah berada di dalam kamar hotel, dan di sampingku ada 2 orang pemuda. Ivy berkata dengan jujur. Apa? Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Mendengar hal itu, Lawrence merasa hatinya terangkat ke tenggorokan. Ivy terus menggelengkan kepalanya. Aku terbangun dan aku pikir mereka ingin melakukan sesuatu kepadaku. Tetapi mereka berdua tidak melakukan apa-apa dan membiarkan aku pergi. Tuan besar, apakah 2 orang pemuda itu yang membunuh orang yang merampok Nona? Kalau begitu, mereka sepertinya bukan ingin menculik Nona, melainkan menyelamatkan Nona. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka membiarkan Nona pulang begitu saja? Pengurus rumah yang berdiri di samping menganalisis. Ada kemungkinan seperti itu. Kalau benar 2 pemuda itu menyelamatkan putriku, maka aku akan membalas budi mereka. Lawrence mengangguk, lalu berkata pada Ivy, apa kau tahu di mana mereka berdua? Aku hanya tahu mereka ada di Hotel Freeze, tapi aku lupa nomor kamar mereka karena aku terlalu panik dan aku tidak sempat melihatnya, kata Ivy. Nona, beritahu aku bagaimana penampilan 2 pemuda itu. Aku akan membawa seseorang untuk mencari mereka. Pengurus rumah bertanya pada Ivy. Aku mana ingat lagi, saat itu aku ketakutan setengah mati. Hanya saja saat aku melihat mereka, aku pasti ingat. Aku akan membawa kalian ke sana. Ivy berkata dan bangkit berdiri. Mana boleh, kau baru saja keluar dari mara bahaya, kau tidak boleh pergi. Lawrence segera menghalangi Ivy. Ayah, pengurus rumah membawa orang pergi bersamaku. Untuk apa kau takut? Tenang saja. Ivy tidak peduli. Tuan besar, tenang saja.
Aku akan menjaga nona besar dengan baik. Pengurus rumah menjamin. Dengan jaminan dari pengurus rumah, Lawrence mengangguk setuju dan Ivy langsung berangkat ke Hotel Frieze bersama ratusan orang dari keluarga Gading. Setelah mencari lantai demi lantai, akhirnya tiba di lantai 4 dan Ivy ingat kamar tempat dia menginap tadi. Yang ini, Ivy menunjuk sebuah kamar dan berkata. Pengurus rumah mengedipkan mata dan seseorang segera melangkah maju dan menendang pintu hingga terbuka dengan keras. Karena belum memastikan dua orang itu memang ingin menyelamatkan Ivy atau punya niat lain, jadi mereka hanya bisa mengendalikannya terlebih dahulu. Pintu ditendang hingga terbuka dan ada dua orang yang bergegas menerjang masuk lebih dulu dan segera mereka ditendang keluar dengan terbang dan mendarat dengan keras di lantai. Deva sudah merasakan adanya pergerakan sejak tadi dan terus bersembunyi di balik pintu. Saat dua orang dari keluarga Gading menerobos masuk, Deva langsung turun tangan. Dia, itu dia. Saat Ivy melihat Deva, dia langsung berteriak. Deva seketika mengernyitkan keningnya. Aku sudah menyelamatkan nyawamu, kau malah membawa orang untuk membalas dendam. Ivy membuka mulut tapi tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Karena Deva memang tidak mempersulitnya dan melepasnya dengan mudah. Mengenai Deva menyelamatkan dirinya atau tidak, Ivy benar-benar tidak tahu. Sebaliknya, pengurus rumah menjawab dengan cepat dan segera tersenyum. Saudara, jangan salah paham. Nona besar membawa kami kemari untuk bertemu denganmu dan menanyakan situasinya. Kalau benar kau menyelamatkan nona besar, maka Tuan besar kami akan membalas budi kalian. Apa yang terjadi? Saat Vincent mendengar ada pergerakan, dia bergegas keluar. Dan saat melihat begitu banyak orang, dia seketika menjadi kaget. Namun saat melihat Ivy dan pengurus rumah, dia segera mengerti keadaannya. Paman Didi, kau jangan salah paham. Kami memang benar-benar menyelamatkan Nona Ivy. Pada saat ini Vincent bergegas menjelaskan pada pengurus rumah. Vincent sering berurusan dengan batu kasar. Dia juga punya hubungan bisnis dengan keluarga Gading dan mengenal pengurus rumah, Didi. Tuan muda Vincent, ternyata Anda ya. Didi sedikit terkejut saat dia melihat Vincent. Benar. Aku membawa. Vincent ingin memanggilnya Tuan Deva, tetapi dia melihat Deva memberi isyarat padanya dan segera mengubah perkataannya. Aku membawa temanku datang untuk mengumpulkan batu kasar dan kebetulan bertemu dengan Nona Ivy yang mengalami bahaya di tengah perjalanan. Jadi kami menyelamatkannya. Karena Nona Ivy pingsan, kami hanya bisa membawanya ke hotel dan membiarkannya pergi setelah sadar. Aku tentu percaya pada perkataan Tuan muda Vincent. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Tuan besar ingin bertemu dengan kalian dan ingin membalas budi kalian. Pengurus rumah Didi berkata pada Vincent. Vincent mana bisa mengambil keputusan. Dia hanya bisa melirik Deva diam-diam dan saat melihat Deva mengangguk, dia baru menjawab sambil tersenyum. Aku juga kebetulan ingin bertemu dengan Tuan Lawrence dan membahas mengenai batu kasar. Tuan muda Vincent, silakan. Pengurus rumah Didi mempersilakan. Vincent dan Deva pergi ke kediaman keluarga Gading bersama dengan orang-orang dari keluarga Gading. Lawrence sedang menunggu di ruang tamu. Saat melihat Ivy kembali, dia segera berdiri dan bertanya, "Putriku, apa kau menemukan mereka berdua?" "Itu mereka." Ivy menunjuk Deva dan Vincent. "Tuan muda Vincent." Lawrence sedikit terkejut saat melihat Vincent. "Tuan Lawrence." Vincent tersenyum. "Kau yang menyelamatkan putriku?" Lawrence bertanya dengan tidak percaya. "Benar, kami melihat Nona Ivy dibius oleh orang dan dimasukkan ke dalam mobil, jadi turun tangan untuk menyelamatkan Nona Ivy." Vincent mengangguk. Lawrence mengernyitkan keningnya. "Tuan muda Vincent, seingatku, kau sepertinya tidak bisa seni bela diri." Vincent tersenyum canggung. "Benar, aku tidak bisa bela diri. Yang menyelamatkan Nona Ivy adalah temanku. Dia yang turun tangan." Vincent menunjuk Deva. Lawrence menatap Deva dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Para perampok itu sepertinya sudah berada di tingkat master dan bisa membunuh mereka semua dalam sekejap. Pasti juga seorang master atau grandmaster
Tapi Deva baru berusia 20 tahunan. Bagaimana mungkin dia seorang Grandmaster? Saudara, siapa namamu? Meskipun dia merasa curiga, tetapi Lawrence bertanya dengan sopan. Deva. Deva menjawab dengan enteng. Ternyata saudara Deva ya, karena kalian sudah menyelamatkan putriku. Kalau memerlukan sesuatu, katakan saja. Kalau ingin membeli batu kasar, aku bisa menjualnya setengah harga padamu. Lawrence berkata dengan murah hati. Karena Ivy akhirnya dibebaskan dan pulang ke rumah dengan selamat. Melihat Vincent dan Deva, walau tidak tahu mereka yang menyelamatkan atau tidak, bagaimanapun dua orang ini tidak berniat buruk kepada putrinya. Setengah harga? Vincent yang mendengarnya seketika merasa senang. Kalau mereka bisa membeli batu kasar dengan setengah harga, maka mereka bisa mendapat keuntungan besar, mendapat uang banyak.